Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang modul 1.4 ruang kolaborasi tentang budaya positif. Perkenalkan, saya dari kelompok 2, nama saya Erika Pratiwi, kemudian ada Pak Robi Saputra dan Bu Nursita Apriana. Kasus 1. Berikut ini adalah cuplikan kasus 1 tentang guru matematika, yaitu Ibu Santi sedang sakit, kemudian digantikan oleh Ibu Eni. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Kemudian Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali dan juga menanyakan kembali apa yang mereka lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Santi dan memperbaiki kesalahan. Apakah ada gagasan? Menurut Anda, apakah restitusi yang bisa dilakukan? Restitusi yang diusulkan Vivi sudah sesuai dengan kesalahan yang mereka buat, yaitu langkah-langkah yang telah diusulkan adalah Natali dan Vivi meminta maaf, kemudian mengusulkan diskusi kelompok, mengirim email, dan memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru. Maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai pengganti. Dalam kasus di atas, posisi apa yang telah diambil Ibu Eni, yaitu sebagai teman. Cara yang dilakukan adalah menyapa dengan ramah, kemudian berkata, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Menyetujui tindakan yang sudah dilakukan. Karena dalam menangani Vivi dan Natali sudah sebagai manajer, yaitu mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Kasus 2. Berikut ini adalah cuplikan kasus 2, yaitu Sabrina yang bangun terlambat kemudian salah memakai sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil Bapak Lukman? Jelaskan. Yang diambil adalah sebagai pemantau, yaitu Bapak Lukman membuat Sabrina tidak nyaman saat melanggar peraturan di sekolah. Contohnya, ya sudah, kamu melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya, segera buka sepatumu, mengenakan warna sesuai peraturan. Bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang dikatakan salah, tetapi tahukah kamu peraturan sekolah tentang warna sepatu? Ada juga, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Bisa juga dengan mengatakan apa seharusnya yang kamu lakukan sekolah. Kira-kira ada nilai kebajikan apa dalam peraturan yang harus berwarna hitam? Yang pertama, komitmen terhadap peraturan atau kedisiplinan. Yang kedua, keadilan sosial, kerapian, keseragaman, empatik, dan menegakkan identitas sebagai pelajar. Dan bagaimana Anda menyikapinya? Menyikapi sikap Pak Lukman kurang setuju karena membuat Sabrina menjadi minder, berdiam diri di dalam kelas. Kasus 3. Berikut ini adalah cuplikan dari kasus 3 tentang Ibu Dani yang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris, namun Fajar malah tidur-tiduran dan tidak memperhatikan.
Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Pembuat rasa bersalah, yaitu dengan berkata, "Gimana sih kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Reaksi Fajar pun hanya diam membisu. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yang pertama adalah kasih sayang, yang kedua adalah kesenangan, dan yang ketiga adalah kebebasan. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, apa yang akan dilakukan dan pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Bisa dengan melakukan membuat kesepakatan peraturan mata pelajaran bahasa Inggris, kemudian menggunakan daftar cek peraturan yang harus diikuti, membuat catatan jurnal, bisa juga dengan mengingatkan peraturan yang sudah disepakati bersama. Bisa dengan pertanyaan, "Fajar, kamu tidak ingat dengan peraturan kelas dikta? Fajar, apa ya konsekuensinya bila melanggar? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar, bagaimana tindak lanjut Anda?" Bisa berdiskusi dengan Bu Dani untuk menyelesaikan permasalahan. Sebagai manajer, kemudian mencari informasi tentang keluarga Fajar, lingkungan, dan rumahnya. Bisa juga dengan melakukan home visit oleh wali kelas bila hal tersebut masih berlanjut. Kasus 4. Berikut ini adalah cuplikan kasus 4, yaitu tentang Anto dan Dino yang sedang bermain bersama di lapangan basket. Kemudian mereka bertengkar dan Dino menjadi emosi. Terjadi kontak fisik dan menarik kemeja Anto hingga kancing bajunya terlepas. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang bisa dilakukan? Yang dilakukan oleh Ibu Suti adalah sebagai manajer, yaitu melakukan tindakan menanyakan tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, kemudian ajakan untuk menganalisis kebutuhan Anto, dan membuat hubungan mereka menjadi lebih harmonis dari sebelumnya. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan? Dino dikuatkan dengan cara diingatkan pada keyakinan sekolah yang telah disepakati, dan Anto dikuatkan dengan cara diperlakukan dengan nyaman, yaitu kebutuhannya terpenuhi, bajunya rapi kembali. Kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut? Yang pertama adalah tanggung jawab dan komitmen. Yang kedua saling menghormati, dan yang ketiga adalah mempelajari hal baru. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.